Oke, perkenalkan nama saya Wisnu Salih. Kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu cloud computing. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing terdiri dari dua kata, yaitu cloud dan computing. Oke, cloud jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti awan, sedangkan computing yang berasal dari kata compute jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti perhitungan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka cloud computing merupakan komputasi atau perhitungan yang dilakukan di awan. Yang dimaksud di sini adalah jaringan internet. Komputasi awan atau cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna baterai. Oke, lanjut, apa saja jenis layanan cloud computing? Yang pertama itu ada SaaS, Software as a Service. Kemudian yang kedua ada PaaS, Platform as a Service. Yang ketiga terakhir ada IaaS, Infrastructure as a Service. Nah, yang pertama ada SaaS, Software as a Service. Apa sih itu layanan cloud computing? Yang satu ini tersedia dalam bentuk software atau perangkat lunak. Dengan SaaS, user tidak perlu lagi melakukan instalasi atau menyediakan perangkat penyimpanan untuk dapat menggunakan dan menyimpan software. Walau begitu, Anda tak perlu merasa khawatir akan keamanan data, karena seluruh data tersimpan dalam sebuah sistem khusus yang hanya dapat diakses oleh orang yang diberi kewenangan. Nah, dari contoh tersebut, Anda bisa mengetahui bahwa dengan SaaS, user tidak perlu lagi melakukan instalasi. Kemudian PaaS, Platform as a Service. Jika layanan SaaS hadir lewat software, PaaS hadir lewat sebuah platform. Melalui platform ini, Anda dapat membuat sebuah aplikasi baru dalam PaaS. Telah tersedia berbagai fitur untuk membuat aplikasi yang sedang Anda buat dapat berjalan. Nah, Anda juga tidak harus memikirkan masalah maintenance dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi, karena hal tersebut adalah tugas dari penyedia layanan PaaS. Keunggulan lain dari PaaS terletak pada skalabilitasnya yang terbilang tinggi. Saat aplikasi yang dibuat dalam sebuah PaaS memiliki jumlah pengguna yang terus berkembang, maka pihak penyedia PaaS juga akan meningkatkan layanan untuk Anda agar dapat terus melayani pengguna yang terus bertambah jumlahnya. Salah satu penyedia layanan PaaS adalah IBM dulu. Kemudian yang terakhir ada IaaS, Infrastructure as a Service. IaaS menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi. Jika dibandingkan dengan dua layanan komputing sebelumnya, bisa dibilang IaaS lebih kompleks. Dalam IaaS ini, yang disediakan bukan data software atau platform lagi, tapi sebagai infrastruktur komputasi lengkap dari server, jaringan, penyimpanan, hingga dari data center. Ibaratnya saat Anda menggunakan IaaS, maka Anda sedang menggunakan sebuah komputer virtual. Saat menggunakan layanan IaaS, Anda bahkan bisa menambahkan komponen komputasi lainnya seperti penyimpanan hingga pabrik IP. Jadi intinya Anda bisa merakit sebuah komputer virtual yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dengan pemanfaatan layanan IaaS ini, Anda tidak perlu lagi membeli perangkat komputer fisik tambahan. Demikian dengan biaya perawatan pengelolaan, karena semua perangkat komputer ada pada code yang diakses melalui internet. Tadi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah apa itu Dropbox. Dropbox adalah tempat penyimpanan media dalam awan atau cloud dan sarana untuk sinkronasi antar perangkat. Kebanyakan file baik yang berbentuk gambar, musik, video, dokumen, program maupun aplikasi dapat Anda upload ke sana dengan memanfaatkan layanan cloud storage. Anda dapat mengupload file dimanapun dan kapanpun serta melakukan backup dan restore data dari berbagai jenis perangkat dengan platform yang beragam. Dropbox adalah layanan penyedia data berbasis web yang dioperasikan oleh Dropbox Inc. Dropbox menggunakan sistem penyimpanan berjaringan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagai data serta berkas dengan penggunaan lain di internet menggunakan sinkronasi data.
Dropbox didirikan pada tahun 2007 oleh lulusan Massachusetts Institute of Technology atau MIT, Drew Houston dan Arash Ferdowsi dengan modal awal yang didapat dari Y Combinator. Bila dibandingkan dengan layanan serupa lainnya, Dropbox menawarkan jumlah pengguna yang relatif besar dengan penggunaan sistem operasi yang bervariasi, baik untuk perangkat mobil ataupun desktop. Terdapat berbagai versi untuk berbagai sistem operasi, termasuk untuk Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux, resmi atau tidak resmi. Apa saja manfaat Dropbox? Yang pertama, kemudahan mengakses aplikasi. Yang pertama, kemudahan mengakses file. Fungsi aplikasi Dropbox menawarkan akses mudah untuk semua file yang ada. Kamu dapat membuat subfolder dalam Dropbox jika ingin mengatur semua dokumen. Kamu juga bisa menggunakan Dropbox untuk membackup semua file pentingmu dan mengaksesnya kembali kapanpun dan dimanapun. Kamu dapat mengandalkan Dropbox untuk mengamankan semua file berharga yang kamu perlukan untuk bekerja atau sekolah dengan aman. Plus, jika kamu secara tidak sengaja menghapus file dari Dropbox, kamu masih dapat memulihkannya selama 30 hari ke depan. Kemudian adalah menyimpan data dalam jumlah besar. Menyimpan data biasanya bukan masalah bagi komputer desktop, meskipun mungkin merupakan perangkat daya tinggi. Mungkin ia tidak memiliki jumlah penyimpanan yang sama dengan komputer. Nah, Dropbox bisa membantumu. Kemudian ketiga adalah akses file Dropbox offline. Tidak ada paket data, tidak masalah. Bahkan jika kamu tidak dapat mengakses web, kamu masih dapat mengakses file Dropboxmu. Kamu harus menandai file yang ingin kamu lihat offline. Kemudian adalah pencarian mudah. Fungsi pencarian pada aplikasi Dropbox sangat cepat. Jika kamu mencari file, kemungkinan butuh waktu lama untuk menelusuri semua datanya untuk file tersebut. Karena Dropbox beroperasi dari cloud, pencarian beroperasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Kemudian adalah yang kelima, berbagi file. Berbagi file merupakan fungsi aplikasi Dropbox yang memudahkanmu berbagi file dan dokumen. Meskipun perlu selamanya untuk berbagi file melalui email atau media sosial, Dropbox menawarkan cara cepat dan efisien bagi kamu untuk berbagi file dan materi yang disimpan. Kamu bahkan bisa berbagi dokumen pada orang-orang yang tidak menggunakan Dropbox sekalipun. Cukup dengan sebuah tautan file tertentu dapat diakses semua orang dimanapun dan kapanpun. Kecepatan dalam berbagi file pun tidak diragukan lagi. Kamu bisa membagikan file besar dalam hitungan menit. Kemudian adalah tambahkan komentar ke file. Fungsi aplikasi Dropbox lainnya adalah bisa menambahkan komentar pada file yang tengah kamu akses. Dengan fitur komentar baru Dropbox, kamu dapat berhenti menggunakan email atau obrolan untuk mendiskusikan perubahan pada file tersebut. Untuk menambahkan komentar ke file apapun, cukup klik file di folder Dropbox dan pilih komentar pada file ini. Ketikkan komentar dan tambahkan nama temanmu dengan simbol @ untuk menyebutnya dalam komentar. Mereka akan mendapatkan notifikasi di Dropbox atau inbox email mereka, dan kamu akan melihat komentar muncul secara real time ketika ditambahkan. Kemudian menu-menu utama di Dropbox. Yang pertama adalah Recent, digunakan untuk melihat file-file yang baru saja Anda upload atau tambahkan. Kemudian Files, melihat file-file yang ada di penyimpanan Dropbox Anda sekaligus menyediakan fasilitas untuk operasi file, itu tambah, rename, update, delete, share, dan lain-lain. Tim, fasilitas untuk membuat teamwork digunakan untuk memfasilitasi agar proyek-proyek dapat dikerjakan bersama-sama di tempat yang berbeda. Prepare, fasilitas untuk membuat dokumen seperti Microsoft Word. Photos, untuk menambahkan gambar atau foto yang Anda upload di Dropbox Anda. Sharing, untuk melihat file atau folder yang Anda share. Links,
melihat daftar file dan juga link share dari file yang Anda bagikan. Event untuk membuat penjadwalan. File request digunakan untuk meminta orang lain agar mengupload ke Dropbox Anda. Delete file digunakan untuk menampilkan file-file yang pernah Anda delete. Fungsinya sama seperti recycle bin di Microsoft Windows. Kemudian operasi file pada Dropbox. A. Menambahkan file. Klik tombol nomor 1 untuk menambah file atau mengupload file dari komputer Anda untuk disimpan di penyimpanan Dropbox. Kemudian yang kedua, membuat folder baru. Tekan saja gambar nomor 2 seperti yang ada di gambar, maka folder akan terbuat. Ketiga adalah share folder atau membagikan folder. Klik tombol nomor 3 untuk berbagi folder ke siapapun agar mereka bisa mengakses file yang terdapat di dalam folder Dropbox yang Anda share. Untuk menggunakan fungsi ini, Anda harus melakukan verifikasi Dropbox di email Anda. Kemudian yang keempat adalah melihat daftar file yang dihapus. Untuk melihat daftar file yang dihapus, silakan Anda tekan tombol nomor 4. Operasi file lainnya, rename, hapus file, copy paste, dan operasi file lainnya Anda tinggal pilih salah satu file, kemudian klik tool yang Anda inginkan untuk operasi file tersebut. Keenam adalah share file atau bagikan file. Untuk melakukan share, Anda tinggal arahkan mouse pada file yang ingin Anda bagikan, kemudian klik tombol share nomor 6. Anda akan diminta untuk memasukkan halaman email Dropbox teman Anda. Sebelum teman saya melakukan demo penggunaannya, saya beri dasaran tentang cara penggunaan Dropbox. Yang pertama, cara mendaftar Dropbox. Daftar Dropbox adalah langkah pertama sebelum Anda dapat menggunakan Dropbox itu sendiri. Berikut langkah-langkah untuk mendaftar akun Dropbox. Siapkan email yang akan digunakan untuk daftar: Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail, dan lain-lain. Buka situs Dropbox www.dropbox.com. Jika email Anda Google atau Gmail, maka silakan langsung klik tombol daftar gratis dengan Google. Jika email Anda bukan Google, silakan masukkan data yang diminta seperti nama lengkap, email, kata sandi, centang, saya menyetujui ketentuan Dropbox, kemudian tekan tombol daftar gratis. Pendaftaran pun selesai. 4. Masuk ke email yang Anda daftarkan, kemudian lakukan konfirmasi pendaftaran Anda dengan mengklik link di pesan email yang dikirim Dropbox. Kemudian cara membuat direct link download dengan Dropbox. Direct link download adalah sebuah link yang dapat Anda gunakan untuk dipasang di halaman situs, di status media sosial, atau dimanapun untuk mendownload file yang Anda simpan di Dropbox Anda. Ketika ada pengguna mengklik link tersebut, mereka akan langsung mendownload file Dropbox Anda melalui link tersebut. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, silakan arahkan mouse pada salah satu file yang akan Anda bagikan. Kemudian tekan tombol share yang muncul di samping kanannya. Jika Anda hanya ingin share membagikan file tersebut dengan teman Anda lainnya, Anda bisa memasukkan nama atau email di kontak isian terlihat seperti. Cara membuat direct link download yang kedua. Lanjutannya, untuk membuat link, silakan Anda klik create a link seperti terlihat pada gambar di atas, kemudian tekan copy link yang muncul. Link file tersebut siap Anda bagikan. Format URL dapat dilihat pada layar berikut. Jika Anda membuat link dengan URL di atas, maka tidak akan menjadi direct download. Ketika link tersebut diklik oleh pengguna, maka diminta untuk masuk ke akun Dropbox. Artinya mereka harus memiliki akun Dropbox terlebih dahulu. Oleh karena itu, agar setiap pengguna dapat melakukan download tanpa harus masuk dulu ke akun Dropbox mereka, kita harus ubah URL di atas menjadi URL direct download dengan cara merubah DL sama dengan 0 menjadi DL sama dengan 1, sehingga menjadi http://alvnz2r0c2v/getting%20started.pdf. Tanda-tanya DL sama dengan 1. Anda bisa membuat sebuah link dengan URL tersebut. Jika link diklik,
oleh pengguna, maka akan langsung melakukan download tanpa harus masuk atau mengunjungi situs Dropbox dulu. Mengupload file Dropbox di komputer Anda. Untuk mengupload file atau menambahkan file kenyamanan cloud Dropbox, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pastikan aplikasi Dropbox di komputer sudah aktif dan Anda sudah login di aplikasi Dropbox di komputer Anda. Buka folder Dropbox di komputer Anda. Simpan atau kopikan file di folder Dropbox tersebut. Dengan menyimpan file di folder Dropbox, maka aplikasi Dropbox secara otomatis akan melakukan upload file. Apapun yang Anda lakukan terhadap file di folder Dropbox yang terdapat di komputer Anda, ubah, simpan, tambah, ataupun hapus, maka secara otomatis akan mengupdate file-file di penyimpanan cloud server Dropbox. Yang terakhir adalah cara keluar logout dari Dropbox di komputer Anda. Logout diperlukan apabila Anda ingin melepaskan hubungan dari Dropbox ke komputer PC, sehingga komputer, terutama folder khusus Dropbox di komputer, tidak akan lagi tersinkronasi dengan Dropbox server secara otomatis. Untuk keluar atau logout dari Dropbox dari komputer Anda, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu Dropbox di taskbar komputer Anda atau sudut kanan bawah, kemudian pilih dan klik tombol roda gigi setting, kemudian preference. Setelah itu, untuk keluar dari Dropbox, pada Dropbox preference, pilih tombol akun atau bergambar orang, kemudian klik tombol unlink this Dropbox, maka Anda akan terlogout dari Dropbox Anda. Setelah saya memberikan dasar tentang cara penggunaan, maka teman saya akan mempraktikkan demo penggunaan aplikasi Dropbox langsung dengan menggunakan aplikasi Dropbox-nya. Sekarang saya akan mendemokan apa itu Dropbox. Sebelumnya saya mendemokan, sebelum saya demokan, saya artikan kembali Dropbox itu apa. Dropbox adalah tempat penyimpanan media dalam cloud dan sarana untuk sinkronisasi antar perangkat. Kebanyakan file back yang berbentuk gambar, musik, video, dokumen, program maupun aplikasi dapat Anda upload ke sana. Dengan memanfaatkan layanan cloud storage, Anda dapat mengupload file dimanapun, kapanpun, serta melakukan backup dan restore data dari berbagai jenis perangkat dengan platform yang beragam. Nah, sekarang kita akan melakukan cara daftar di Dropbox. Sebelumnya, siapkan email terlebih dahulu. Utamakan kalau sudah punya email Gmail, kita bisa langsung daftar di sini, daftar dengan Google ini. Nah, sehubungan saya sudah punya akun Dropbox, saya akan langsung masuk. Di sini masuk dengan Google. Email yang saya gunakan ini. Nah, kita sudah masuk di tampilan awal Dropbox. Menu-menu dalam Dropbox ada beberapa, yaitu beranda, semua file, dibagikan, permintaan file, file terhapus. Di sini ada unggah file untuk mengupload file yang disimpan di cloud atau awan, unggah folder atau membuat folder baru. Kita coba melakukan unggah file. Coba kita mengupload gambar ini, unggah. Kita tunggu, lihat detail. Selesai. Ini sudah terupload
fotonya, kita ke semua file. Nah, ini tadi foto yang kita unggah. Bagaimana cara membagikan foto tersebut untuk dibagikan ke pengguna lain? Di sini bagikan. Kita bisa membagikan melalui email atau nama Dropbox atau salin URL atau link, salin tautan. Ini merupakan link gambar tadi. Untuk melihatnya kita bisa membuka Notepad atau Microsoft Word untuk menyalin link gambar tersebut yang nantinya kita bagikan ke teman lain. Nah, sudah terlihat ini linknya. Kita tutup. Cara menghapus gambar tersebut, kita hapus. Kita bisa melihat file-file yang sudah terhapus. Contohnya kita bisa melihat file tadi, gambar tadi yang sudah terhapus di file terhapus. Nah, di sini kita bisa memulihkan gambar yang sudah terhapus. Nah, ini. Atau hapus secara permanen. Kita hapus secara permanen saja. Hapus. Kita tunggu. Nah, berhasil dihapus. Kita kembali ke semua file. Sudah, itu saja yang dapat saya demokan dari aplikasi Dropbox. Oh iya, di sini cara mengeluarkan atau logout, kita klik keluar. Nah, sekian itu saja yang bisa saya demokan dari aplikasi Dropbox atau software Dropbox. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.